Saat ini belum, tapi paperwork yang diperlukan PSSI sudah lengkap. We're also looking, at the next step of the club. We would like to do this because we have, for example, with players. Satu persatu kebutuhan timnas terkait hal teknis maupun non-teknis sejauh ini mulai terpenuhi. Mulai dari tim pelatih hingga staf lain di beberapa sektor, termasuk Jordi Cruyff yang baru saja ditunjuk sebagai technical advisor, menjadi upaya nyata PSSI untuk menembus level tertinggi sepak bola dunia. Nah, Pak Edi juga udah menjabarkan kalau tugas utama dari Jordi yakni membantu memberikan masukan secara teknis dan coba mengembangkan filosofi sepak bola di Indonesia, termasuk membantu mencari dirtek untuk Indonesia. Kemudian, di luar dari tugas-tugas yang nantinya akan diemban, pastilah bergabungnya sosok yang berpengalaman serta punya bapak seorang legend besar di sepak bola ini akan membuat Indonesia mendapatkan banyak keuntungan. Keuntungan yang pertama tentu soal pengalaman internasional, di mana diketahui Jordi memiliki rekam jejak di berbagai klub dan juga tim nasional. Maka dari itu ia dianggap akan membawa perspektif global yang bisa meningkatkan kualitas dari sepak bola tanah air secara umum. Selain itu, saat di Maccabi Tel Aviv, ia berhasil membawa klub meraih 3 gelar Liga Premier Israel berturut-turut dari 2012 hingga 2015, serta berpartisipasi reguler di kompetisi Eropa seperti Liga Eropa dan Liga Champions. Kemudian yang kedua, soal filosofi sepak bola modern sebagai putra dari Johan Cruyff. Sudah pasti ia mewarisi filosofi sepak bola menyerang dan atraktif, atau yang bisa kita kenal dengan istilah total football, yang mana itu sejalan dengan apa yang ingin Pak Arik tanamkan untuk sepak bola Indonesia ke depannya. Ditambah lagi sekarang jajaran pelatih timnas, semua adalah penganut mazhab total football yang merupakan warisan dari Johan Cruyff, yang jelas bakal ada kesinambungan di antara mereka. Nah, hal itulah yang bakal diandalkan oleh Jordi Cruyff untuk membawa Indonesia mendunia dengan pengaruh tokoh hebat di dunia sepak bola. Ayahnya sendiri, Johan Cruyff, serta Sir Alex Ferguson dalam karir kepelatihannya, yang mengakui bahwa dua tokoh sepak bola tersebut menjadi inspirasinya dalam dunia kepelatihan. Bagi Jordi, keduanya sangat sejalan dalam menunjukkan pemecahan masalah dan mampu membuatnya mempelajari hal-hal untuk mengambil keputusan di pinggir lapangan. Mereka menunjukkan kepada saya bahwa Anda tidak selalu bisa menyelesaikan dua masalah dengan cara yang sama. Anda harus membedakan antara pemain yang satu dengan yang lain, dari ego yang satu dengan yang lain, karena setiap orang merespon dengan cara yang berbeda. Kata Jordi Cruyff. Yap, dengan jaringan dan juga pengalamannya, Jordi diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas bakat-bakat muda melalui program pelatihan yang terstruktur dan efektif. Walaupun pastinya itu nggak akan mudah, karena Indonesia adalah negara yang sangat luas, sehingga butuh effort lebih untuk menyaring bakat-bakat muda terbaik di tiap daerah nantinya. Tapi selain itu, soal pengembangan infrastruktur sepak bola selama masa jabatannya di AEK Larnaca, pria berusia 51 tahun itu berhasil membantu klub mencapai babak grup Liga Eropa. Tentu saja itu adalah prestasi bersejarah bagi klub dan sepak bola Siprus. Pengalaman ini pada akhirnya menunjukkan soal kemampuannya dalam membangun infrastruktur dan program yang efektif, di mana ini dapat diterapkan untuk meningkatkan fasilitas dan program pelatihan di Indonesia. Lebih lanjut, jika menilik soal adaptasi dan fleksibilitas budaya, Jordi Cruyff telah bekerja di berbagai negara dengan budaya sepak bola yang berbeda. Tentu saja pengalaman ini membuktikan kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan memahami dinamika lokal. Jelas, itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengembangkan strategi yang sesuai dengan konteks sepak bola di Indonesia yang kita tahu seperti apa. Karena itulah ditunjuknya Jordi ini juga diimbangi dengan naturalisasi kilat 3 pemain baru yang bakal dirampungkan tepat waktu nanti. 10 Maret 2025 merupakan batas akhir PSSI menyodorkan nama-nama pemain untuk menghadapi Australia. Menpora Dito menyampaikan pihaknya telah menerima berkas 3 pemain keturunan itu dari PSSI pada Selasa 25 Februari dan sudah diproses oleh Kemenpora, sehingga diharapkan bakal cepat diproses oleh DPR RI.
Menpora Dito meyakini proses Emil Audero dan kolega bakal rampung tepat waktu, apalagi dirinya mengatakan saat ini akan berkunjung ke DPR. Kemudian terkait proses pengambilan sumpah WNI 3 calon pemain keturunan itu, Menpora Dito hanya bisa memastikan kalau sumpah akan dilakukan di luar negeri. Untuk lokasinya dia tidak mengetahui karena itu adalah ranah dari Kemenkumham. Ya, ini memang di timeline kami bersama Pak Erik sudah bikin rancangannya. Kalau dilihat harus keburu, saat ini saya mau ke DPR. Mungkin seperti itu, untuk lokasi akan dilakukan Kemenkum. Terang Menpora Dito. Nama Jordi Cruyff meskipun semasa bermain ia terbilang pemain mediocre, akan tetapi soal urusan manajerial, dirtek dan lain-lain, Jordi terbilang cukup oke. Apalagi relasinya di sepak bola Eropa tentu bisa membuka peluang kerjasama internasional di masa mendatang. Hal itu jelas sangat bisa membantu kemajuan sepak bola tanah air di masa depan selanjutnya, apalagi dengan nama besar sebagai anak dari legenda besar sepak bola dunia. Jordi tentu cukup disegani walaupun ia tadi sebagai pemain yang terbilang mediocre, tapi ketika terjun di bidang lain, Jordi ternyata malah lebih punya kemampuan di situ, dan itulah yang coba untuk dimanfaatkan PSSI untuk lebih menarik minat dari pemain keturunan. Bayangin aja pemain keturunan mana yang gak tertarik ketika federasi dipimpin oleh pria yang bahkan pernah jadi presiden klub besar seperti Inter Milan, serta memiliki relasi yang baik di dunia sepak bola internasional termasuk FIFA. Kemudian selain itu, jajaran pelatih yang isinya legend. Pun begitu dengan keberadaan Jordi Cruyff serta nanti dirtek baru yang kemungkinan juga merupakan nama besar. Wah, pemain sekaliber Ian Mason ataupun Pascal Struijk bisa jadi saset digaet untuk dinaturalisasi. Walaupun di satu sisi Pak Erik pun menegaskan kalau Jordi nggak akan ditugaskan buat merayu, membujuk atau apapun biar pemain keturunan mau, tapi ngelihat, oh pelatihnya kok ini, asistennya ini, lalu dirteknya ini, dan penasihatnya ini, yang normalnya aja, pemain keturunan pasti melihat ini adalah sebuah proyek besar untuk jangka panjang. Dan melihat itu semua, sang kapten Garuda Jay Iza juga jadi yakin dengan kiprah timnas Indonesia di sisa laga babak ketiga ini. Ia bakal langsung kirim pesan optimis pada supporter Garuda untuk selalu menjaga kesehatan supaya bisa mendukung perjuangan dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi timnas era ini bahkan membuat Bang Joy mengaku sudah tak sabar untuk segera membela tim merah putih dan juga yakin bahwa tiket di laga timnas Indonesia nanti bakal ludes terjual.